kasus Pak Lembong ini betul-betul banyak pihak Menyedot sorotan publik. karena dianggap pertimbangan hakim dalam memvonis Pak Lembong ini agak menggelikan dalam tanda Ya, kutip. sorry itu saya dianggap ngadi-ngadi, Mas. Nah, Pidananya gitu. dianggap nggak ada. Kalau seandainya kasus Pak Lembong ini dilanjutkan, ini bisa menjadi jurisprudensi untuk pembuat kebijakan, bisa dipidana semua loh. Dan ini, Mas, kalau gue boleh bedakan, kalau kasus Tom Lembong itu lebih banyak sorotan publiknya. Dan itu sangat mencederai peradilan. Tapi kalau Pak Hasto lebih ke elit politiknya. Kadang-kadang gue berpikir ya, kenapa ya seorang presiden itu diberikan keistimewaan total untuk memiliki hak gerasi, rehabilitasi, kemudian hak abolisi dan amnesti. Karena kadang-kadang prosedur murni itu juga tidak menyelesaikan masalah ya. Pak Prabowo, gue lihat memang sedang memainkan politik emulator tingkat tinggi yang gue tidak pernah membayangkan, Cak. Pak Prabowo rela menggunakan hak istimewa yang selama 6 tahun terakhir tidak pernah kita dengar. Dan pemberian amnesti itu bukan tanpa kritik. Ya, banyak. Gua sangat yakin Risikonya banyak. resiko-resiko ini akan ditanggung oleh Prabowo Subianto. Kalau saya sih melihatnya ini semacam Pak Prabowo itu punya impian bahwa sekarang ini kita itu nggak punya kemewahan untuk terbelah. Kan kita Kenapa? udah tahu lah, Mas, ya. Sekarang lagi nggak menentu globalnya, Mas, ya. Oh ya betul. Terus juga kita tahu perang juga udah merembet ke tangan kita, Mas. Oh iya. Thailand dengan Kamboja. Udah beda, Mas, situasinya, Mas, Iya. sekarang. Makanya Pak Prabowo mungkin dengan legowo gitu ya, mencoba untuk merangkul semua pihak di situ. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Berkolaborasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode ngutik kali ini kami akan membahas sebuah isu yang sedang menjadi topik utama di berbagai media massa dan juga media pemberitaan nasional, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang memberikan amnesti ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan pemberian abolisi ke mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Yang ini disebutkan oleh Istana adalah demi persatuan bangsa dan juga negara. Benarkah seperti itu? Nah, untuk mendiskusikan topik ini, tentu saja seperti biasa sudah hadir di studio ngutik, yaitu dua teman diskusi saya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Yes, Halo. hadir. Hadir, Cang. Maaf. Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
bugar dong, harus bugar. Oke Mas Al, ini merupakan sebuah isu nih yang pada malam tuh ya, ini sudah menjadi breaking news nih di berbagai media massa, media mainstream begitu ya, media nasional, yaitu pemberian amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto dan juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya mau tahu nih ulikannya langsung dari Mas Saab dan juga Mas Icang terkait topik hangat ini, silahkan. Ya, ini betul-betul breaking news, Cang ya. Setelah sekian lama kita agak cukup jarang mendengar Presiden Republik Indonesia menggunakan hak prerogatifnya untuk bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum. Tadi malam Profesor Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Mensesnek Mas Prasetyo Hadi, kemudian didampingi oleh Menkumham, Menkumham Pak Andi Aktas gitu, Pak Supratman Andi Aktas, itu kemudian memberikan pengumuman yang setelah sekian lama kita tidak mendengar tentang penggunaan hak prerogatif presiden terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Dua kasus yang sedang menjadi sorotan penting dalam kancah politik internasional terkait kasus hukum memang adalah dua kasus ini, Jang. Nomor satu adalah kasusnya yang lebih masif dibahas, itu adalah kasusnya Pak Tom Lembong, kasus Mendap tentang impor gula, impor gula rafinasi ya. Kemudian yang kedua tentu kasus dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, terkait dengan breaking news ini, pertimbangan-pertimbangan tadi kan sudah dikemukakan ya, untuk kenapa ini kemudian diambil oleh Prabowo Subianto. Tapi sebelum gue masuk situ, gue ingin membahas dulu nih, Jang, apa sebetulnya amnesti dan abolisi itu. Definisi ya. Iya, definisinya. Kan kita sendiri sudah mungkin mendengar kata ini cukup lekat. Ini adalah hak di antara 4 hak yang menurut gue, Cang, yang dimiliki oleh presiden, yang kemudian itu sebetulnya kalau gue bahasakan bisa mengintervensi hukum yang sedang berjalan. Secara konstitusional. Ya. Jadi intervensi ini bukan intervensi layaknya nada peyoratif yang selama ini kita dengar bahwa melakukan intervensi terhadap hukum, itu kan biasanya dilakukan dengan inkonstitusional. Dan invisible hand biasanya. Dan tidak kelihatan bagaimana dia melakukan intervensi. Dan itu yang banyak kemudian ditengarai terkait kasus Pak Hasto. Tapi kalau Pak Prabowo dalam melakukan intervensi ini memang payung hukumnya ada. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada di pasal 14 itu ada 2 ayat, Cang, yang memberikan landasan konstitusional terkait presiden sebagai kepala negara itu bisa melakukan intervensi hukum yang sedang berjalan. Pasal 1 itu bunyinya presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, MA. Jadi kalau untuk grasi dan rehabilitasi itu pertimbangannya ke Mahkamah Agung. Nah, terkait yang diambil Pak Prabowo ada di pasal 2. Apa itu? Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau tadi untuk grasi dan rehabilitasi, pertimbangannya ke Mahkamah Agung. Kalau untuk abolisi dan amnesti, pertimbangannya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kenapa pas pengumuman pemberian amnesti dan abolisi dilakukan bersamaan dengan DPR. Rapat konsultasi dengan DPR, perwakilan dari pimpinan DPR adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang waktu itu Mbak Puan nggak hadir, tapi beberapa masih Hinca Panjaitan saya lihat gue lihat hadir di belakangnya, kemudian beberapa perwakilan fraksi-fraksi di DPR hadir semua, dari PKB gue lihat ada, Gerindra ada, kemudian dari beberapa parpol yang dari Golkar juga ada ya. Ada yang perempuan itu. Yang perempuan. Nah, ini adalah rapat konsultasi atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian dari pihak eksekutif ada Mensesnek, Mas Prasetyo Hadi, dan juga ada Menkumham. Menteri Hukum. Sekarang hukum aja. Oh iya, sorry. Udah dipisah. Kita koreksi. Ya. Menteri Hukum. Ya.
Pak Supratman Andi Aktas karena Menteri HAM-nya sekarang Natalius Pigai. Ya. Yang lucu itu. Iya. Nah, di antara ini payung lebih jauh sebetulnya ini ada undang-undangnya, Cang. Undang-undang darurat nomor 11 tahun 54. Oke. Yang kemudian akhirnya kita bertanya-tanya, perbedaan amnesti dan abolisi itu apa? Itu gimana ya? Gitu. Nah, setelah gue cek dan baca-baca, kenapa ke Pak Tom Lembong itu abolisi, kemudian kenapa ke Hasto Kristianto itu amnesti. Nah, setelah gue telisi, itu di undang-undang ini, di pasal 1 itu memang mengatakan bahwa amnesti itu penghapusan akibat hukum pidana. Kemudian untuk abolisi itu penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kalimat secara keseluruhan, amnesti ialah penghapusan akibat hukum pidana terhadap orang-orang tertentu atau suatu golongan orang karena perbuatan pidana yang telah dilakukan atas dasar kepentingan umum. Berarti lebih ke titik beratnya akibat hukumnya. Betul. Kalau tadi abolisi proses keseluruhan hukumnya. Betul. Jadi setelah akhirnya gue tulis, memang agak cukup tipis ya perbedaannya ya. Nah, kasus-kasus ini mungkin nanti lo bisa telaah kenapa misalnya ada salah satu kasus yang sebetulnya bisa gue jadiin contoh gitu. Mas Budiman Sujatmiko ya kalau nggak salah. Oh iya, waktu sempat ditawarin gerasi sama Habibie menolak kan? Iya, lebih memilih apa? Amnesti. Nah, perbedaannya kalau gue secara umum aja mungkin ya, kalau bisa gue kategorikan secara lebih sederhana, amnesti itu punya sedikit sisi perbedaan dengan abolisi. Status perkaranya misalnya. Kalau amnesti sudah ada perbuatan pidananya, Cang. Bisa sudah divonis atau belum. Tapi perbuatan pidananya sudah ada. Tapi kalau abolisi belum ada putusan pengadilan, tetap masih dalam proses jenjangnya. Tapi bukannya dua-duanya itu juga masih berproses, Mas ya? Lembong maupun Hasto ya. Perbedaannya mungkin ya, setelah gue cek, memang dua kasus ini sudah divonis secara hukum di pengadilan tingkat pertama. Dua-duanya di pengadilan tipikor kan kalau nggak salah ya, KPK dan Kejaksaan. Nah, untuk yang kasusnya Tom Lembong setelah divonis langsung banding itu, Cang. Langsung banding ya? Iya, langsung banding. Ada jeda maksimal 7 hari kalau nggak salah. Untuk menentukan sikap banding atau tidak. Nah, kemudian untuk kasus Pak Hasto, sejak di vonis tanggal 27 baru 3-4 hari yang lalu ya, dari kita tapping ini. Tapi gue telisik dari kuasa hukum Pak Hasto sampai detik ini belum ada mengajukan banding. Pun demikian dari jaksa penuntut KPK, dua-duanya belum banding nih. Nah, mungkin karena belum ada banding, Pak Prabowo mungkin ya salah satu pertimbangannya mungkin bisa dianggap final atau bagaimana gitu. Nah, tapi secara umum dua persidangan ini kalau kita lihat juga agak cukup berbeda sih, Cang ya. Kasus Pak Lembong ini betul-betul banyak pihak menyedot sorotan publik luas karena dianggap pertimbangan hakim dalam memvonis Pak Lembong ini agak menggelikan dalam tanda kutip. Sorry itu saya dianggap ngadi-ngadi, Mas. Nah, pidananya dianggap nggak ada. Gitu. Nah, kalau seandainya kasus Pak Lembong ini dilanjutkan, ini bisa menjadi jurisprudensi untuk pembuat kebijakan, bisa dipidana semua loh. Padahal misalnya secara privat, mungkin kalau saya kalau gua ngutip Pak Mahfud MD gitu, mengatakan memang kalau seandainya dicari-cari ya ada di kasus Tom Lembong, meskipun nggak memperkaya diri pribadi, tapi ada pihak-pihak yang juga diuntungkan, misalnya perusahaan-perusahaan yang disetujui oleh Mendak waktu itu, importir itu juga mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian ketika melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memvonis berapa Pak Lembong, ini kan banyak yang kemudian ditengarai sebagai menerabas akal sehat gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus Pak Hasto, kan kita lihat memang secara pidana sudah ada itu yang banyak masuk bui, termasuk
Wahyu Setiawan. Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang bahkan saat ini sudah bebas dari Kan vonisnya masa hukuman 20 kalau nggak salah. 5 tahun yang lalu itu, Mas. berapa tahun tuh? 5 tahun tapi udah bebas tahun 2023 akhirnya bakal ya. Mungkin mendapatkan bebas bersyarat ya. Kita nggak tahu prosesnya, tapi ketika Wahyu Setiawan menjadi saksi di pengadilan itu status hukumnya udah bebas dari penjara gitu. Nah, mungkin ini pertimbangan-pertimbangan khusus yang diberikan kepada Pak Hasto untuk amnesti dan untuk ke Tom Lembong sebagai abolisi. Perbedaan kedua efek hukumnya. Kalau untuk amnesti itu menghapus akibat hukum pidana secara retroaktif gitu. Tapi kalau untuk abolisi itu menghentikan proses hukum sejak dikeluarkan. Itu kenapa tadi malam yang sudah disetujui, ini semua pendukung-pendukung dari Pak Lembong pas kita taping ini sedang menunggu di depan lapas Cipinang loh. Bahwa sore ini Pak Lembong akan segera dibebaskan. Gue nggak tahu apakah sudah ditandatangani presiden atau belum, tapi tadi gue cek pemberitaan, Mas Anies Baswedan di sana, istrinya di sana, kemudian ada beberapa pendukung dan pengagum Pak Lembong yang menunggu Pak Lembong keluar dari lapas 1 Cipinang. Nah, hal ini juga sama itu terkait dengan Pak Hasto. Bahkan rumornya pas kita taping ini sudah mulai kongres di PDIP Bali, ya? di Bali. Dan rumor yang beredar, Cang, Neng, mungkin pas kita tayang ini kongresnya udah selesai ya, atau nanti bisa diverifikasi, Hasto Kristianto termasuk salah satu yang diagendakan hadir di sana. Gitu. Kalau kita cek di media-media yang sudah banyak beredar. Nah, ini semua kan secara perbedaan kita sudah lihat, dan tujuan utamanya amnesti memang agak sedikit politis, Jang. Dia tujuannya itu kita lihat sebagai rekonsiliasi, pengampunan, penyembuhan konflik-konflik politik. Tapi kalau untuk abolisi itu lebih menghindari ketegangan atau konflik lebih lanjut dalam proses hukum. Dan proses hukumnya Pak Lembong ini kan betul-betul mengganggu nalar sehat sih. Iya. Nah, ini semua akhirnya memang dikotomi atau diferensiasi yang gue buat ini memang perbedaannya tipis sekali, tapi secara lebih sederhana, kalau abolisi itu lebih untuk menghentikan hukum yang sedang berjalan prosesnya, amnesti itu akan memberikan pengampunan terhadap kasus pidananya yang sudah akibat hukumnya. Nah, di keduanya ini lagi-lagi apa yang dipilih Pak Prabowo ini tentu gue yakin, Cang, di satu sisi akan mendapatkan dukungan, tapi di beberapa sisi nanti juga akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan serius. Pasti, apalagi bertepatan dengan Kongres PDIP, Mas. Nah, apakah ini trade-off? Trade-off antara quid pro quo Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mas. Nah, kenapa kemudian Pak Prabowo harus melakukan ini? Mengambil risiko dalam tanda kutip, mengeluarkan amnesti terhadap Hasto Kristianto. Bahkan ini sih, Mas, di media sosial katanya ini caranya Pak Prabowo merayu PDIP. Nah, itu juga lagi banyak beredar ya. Banyak tuh. Iya, banyak beredar bahwa Pak Prabowo dipandang sedang merayu. Dan pernah kita bahas juga waktu itu kan Kongres PDIP kan masih tentatif, menunggu suatu situasi kondusif. Kan kita sempat sebut juga, Mas, jangan-jangan ada prasyaratnya. Itu dengan Pak Hasto ini, Mas. Tapi tetap aja gue lihat sih, Cam, ya, Neng ya. Kasus Pak Hasto ini memang politisnya kelihatan. Dan ini, Mas, kalau gue boleh bedakan, kalau kasus Tom Lembong itu lebih banyak sorotan publiknya. Dan itu sangat mencederai peradilan. Tapi kalau Pak Hasto lebih ke elit politiknya. Iya. Mas. Ya kan? Dan kalau seandainya itu kemudian dipandang politisasi, sebetulnya gue dalam satu sisi, Cang, ya, melihatnya memang dalam tanda kutip agak iya gitu. Karena ini kan kasus 2019 ya. Ya. Kemudian Pak Hasto itu yang terkait kasus ini sudah ada yang dipidanakan, bahkan sampai sudah bebas. Ada yang bebas, ya. Yang lebih parah atau dalam tanda kutip agak kemudian ini unsur politisnya kuat, ditetapkan sebagai tersangka pas malam Natal. Oh, Pak Hastonya. Oh, betul. 24 Desember tersangka ketika malam Natal. Kita tahu Pak Hasto kan
Kristiani ya. Iya. Itu kan kalau dalam Muslim itu malam lebar. Takbiran. Lumayan sadis itu. Lumayan sadis itu. Nah ini juga itu. Kadang-kadang nilai kerugiannya juga 400 ratusan ya? 200 juta kalau nggak salah. Ratusan juta ya. Kalau bandingkan dengan kasus-kasus yang relatif besar juga sebetulnya pengarah terhadap ada kasus politisasi ya cukup kental auranya gitu. Nah kalau kita lihat proses-prosesnya ini mungkin Pak Prabowo memiliki dua-duanya sebenarnya kental politisnya Mas ya. Tapi mungkin di kasus Pak Hasto itu secara unsur pidananya lebih jelas terbukti. Tapi kalau Pak Tem Lembong sepertinya ada semacam pembelokan nalar di situ. Mungkin ini ya yang jadi pertimbangan. Ya, gue ngelihat Pak Lembong itu dihapusnya dari proses awalnya Mas, termasuk penyidikan dan pendakwaan juga. Nah, tapi lo tahan dulu Jang. Kita balikin ke Neng. Betul sekali, karena kita harus jeda juga nih Mas. Tapi mungkin nih Mas, yang juga bikin saya penasaran sebenarnya itu di Indonesia selain pemberian amnesti terhadap Pak Hasto dan juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong begitu ya, apakah pernah ada kasus yang lain seperti ini terjadi di Indonesia? Itu sih Mas, saya juga pengen ulikan ya. Tapi setelah jeda ya, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, setelah jeda kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik Mas Aab dan juga Mas Ican, tadi sempat terjeda nih di pemaparannya atau diulikannya Mas Ica mengenai pemberian amnesti terhadap Pak Hasto dan juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Monggo langsung lanjutkan ulikannya Mas. Oke, tadi kan terakhir nanya soal sejarahnya Mas, apakah ada yang lain? Yang paling gue ingat itu waktu gue masih kecil Mas. Apa itu? Ada 2 tokoh utama waktu itu aktivis ya, yang sangat vokal. Dan itu sama juga, kasusnya itu subversif atau makar. Kasus politik lah ya. Yang pertama itu Muchtar Pakpahan, aktivis buruh yang didakwa mendalangi demo buruh besar di Medan tahun 94. Yang kedua Pak Sri Bintang Pamungkas, pendiri Partai Pudi. Waktu itu gue lihat di koran kaget kan, kok ada partai selain 3 ini ya, tahun 96 itu. Nah tahun 98, kedua orang ini diberikan amnesti dan abolisi oleh B.J. Habibie Mas. Iya, betul. Terus politik kan, subversis. Yang kedua, agak lebih baru setelah mereka ini, Pak Habibie juga sempat menawarkan, tapi grasi Mas, ke aktivis Budiman Sujatmiko. Sekarang jadi kepala BP Taskin, kan? Namun beliau menolak grasi ini Mas, karena grasi ini kan sekaligus pernyataan bahwa beliau bersalah. Karena kan kalau tadi kan kita ini sejenak ya mencoba untuk mengulik etimologi atau akar kata dari 4 istilah ini. Amnesti itu dia akar katanya sama dengan amnesia Mas. Forgetfulness atau oblivion, yaitu pelupaan. Kalau abolisi dari abolismen itu menghapuskan. Grasi ini dari gratie, itu hadiah atau anugerah. Dia nggak mau tuh dikasih hadiah sama pemerintah, dia maunya amnesti waktu itu. Akhirnya setelah itu setahun kemudian tahun 99 ya, sama Gus Dur diberikanlah amnesti. Budiman Sujatmiko. Selanjutnya ya itu di era Pak SBY. Kalau ini memang sangat massal ya. Apa itu? Terkait dengan anggota GAM Mas. Betul, sebagai implikasi Aceh, perjanjian Merdeka, Helsinki ya. Betul, kelompok separatis lah ya kalau kita bilang. Berapa ribu itu Cang? 1.200-an. Ya 1.200 sampai 1.400 ya. 400-an. Ini massal. Dan itu juga amnesti plus abolisi. Termasuk yang kalau nggak salah Gubernur saat ini, Aceh saat ini. Ya, Mualim. Ya, itu adalah salah satu penerima amnesti dan abolisi. Nah, setelah itu di zaman Pak Jokowi itu beliau memberikan grasi ke Pak Antasari Azhar. Grasi ini berupa pengurangan hukuman 6 tahun. Waktu itu tahun 2017 beliau sudah divonis sejak 2010. Akhirnya udah mendapat bebas bersyarat,
namun mendapat gerasi oleh Pak Jokowi. Tapi waktu itu diajukan oleh Pak Antasari dulu, Mas. Di situ Pak Jokowi mengabulkan. Yang paling recent itu sebetulnya sebelum semalam itu ya, itu tahun 2019, Mas. Ini agak unik. Apa itu? Karena bukan kasus politik, Mas. Kasusnya apa? Kasusnya ini kalau Mas Neng Tia ingat, guru SD honorer dari Mataram. Yang perempuan ya? Namanya Ibu Baik Nuril. Iya, betul. Itu kena undang-undang ITE karena beliau merekam percakapan dengan kepala sekolah. Iya, pelecehan seksual waktu itu. Pelecehan secara verbal. Iya. Yang kasihannya banget itu udah sampai ke MA, ditolak kasasinya, Mas. Iya. Makanya Pak Jokowi turun tangan memberikan amnesti untuk Ibu Baik Nuril, meskipun itu bukan kasus politik. Iya. Dan ini setahu gua jadi presiden pertama pemberian amnesti untuk kasus non politik, Mas. Iya, betul. Nah, memang ada jeda tuh ya dari 2019, sekarang udah 6 tahun berarti ya. Kita baru lagi mendengar kata ini, Mas, amnesti dan abolisi dari presiden. Itu sejarah sekelumitnya ya, soal pemberian hak prerogatif ini, Mas. Nah, kalau seandainya kemudian kita lanjutkan, Jang, ya, ini kan kasus Pak Lembong ini betul-betul telah membuat banyak pihak terpantik untuk turut terlibat, menyuarakan atau kemudian mengomentari, bahkan telah banyak yang mengkonsolidasi dukungan terhadap Pak Lembong. Dan memang masyarakat ingin sebuah justice terkait dengan Pak Lembong ini. Nah, kemudian untuk kasus Pak Hasto ini kok berbarengan betul dengan helatan PDIP yang pas kita taping ini sedang kongres hari pertama yang direncanakan oleh PDIP berjalan sampai 2 hari. Nah, pertanyaan seriusnya ini, kalau lo membandingkan antara kasus Pak Lembong, kemudian kasus Pak Hasto dikasih pada detik ini oleh Prabowo, menurut lo gimana tuh? Ini nggak bisa lepas ya dari adagium bahwa hukum itu dengan politik itu adalah kembar siam kalau menurut gua. Oh gitu ya, kembar siam ya? Yes, jadi gua ngelihatnya ini nanti tolong diterjemahkan sendiri aja ya. Satu itu untuk memenuhi unsur keadilan, satu itu kalkulasi politik, Mas. Betul. Tapi Cang ya, memang kan ini sebuah perdebatan kalau lo ngomong terkait dengan politik dan hukum itu kembar siam, kan selalu ada perdebatan. Sebetulnya di antara hukum dan politik ini, siapa panglimanya? Eventually politik sih menurut gue sih. Banyak kan ahli hukum ingin hukum tegakkan karena hukum adalah panglima. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi kita memang kalau kita merujuk pada praktik politik sejak era kuno sampai detik ini, semua produk hukum yang ada itu merupakan hasil dari produk politik. Gitu. Itu orang-orang politik semua itu. Iya, semua yang mengkreasi dan lain-lainnya. Cuma kadang-kadang orang politik kan kemudian ambigu nih. Kadang-kadang mereka sendiri yang menciptakan, ketika hukum itu menghantam dirinya, mereka juga yang kemudian mencoba untuk lari dari situasi-situasi yang telah dinormakan secara hukum. Nah itu Mas contohnya founding fathers-nya Amerika. Siapa? Ketika 1776, hampir semuanya Mas, Washington segala macam itu, ketika Declaration of Independence, itu kan seolah-olah membebaskan ini semuanya ya. Iya. Kan mereka itu adalah pemilik budak Mas itu, orang-orang itu. Jadi kan kontradiktif ya. Iya. Jadi orang yang neken deklarasi kemerdekaan, tapi masih punya budak di rumahnya. Iya, budak-budak masih praktik budak masih berjalan. Baru dalam era terkini itu. Yang telah kita bahas dalam serial yang panjang juga sama itu, Jang. Bahwa yang mengkampanyekan liberalisme, perdagangan bebas, kemudian anti proteksionisme dalam praktek dalam 1-2 bulan terakhir proteksionisme itu makin menjadikan praktek yang cukup lumrah di negara mereka. Dan bahkan lo sempat mengutip mereka kembali ke neo-merkantilisme. Merkantilisme gitu. Pra-kapitalisme. Di mana negara disuruh campur dengan kuat di situ. Betul. Nah, sekarang praktek-praktek itu yang banyak kita jumpai dalam era ketidakpastian politik global saat ini. Norma yang secara bersama telah disusun menjadi sebuah kesepakatan dengan cukup mudah itu kemudian dilanggar atas dasar veto-veto yang dimiliki secara
khusus gitu. Bahkan ada yang cukup sarkas, ada yang cukup kuat menerjang itu sebagaimana anti proteksionisme Amerika Serikat yang sekarang memberikan tembok besar proteksionisme yang terbaru, Jang. Brazil akhirnya jadi dikasih berapa? 50%. 50% proteksionisme barang-barang Brazil untuk bisa masuk ke Amerika Serikat. Ini bukan lagi soal perdagangan, ini soal pelarangan barang-barang Brazil masuk ke Amerika Serikat. Nah, kembali ke tentang kelindahan politik dan hukum ya. Iya, kelindahan politik ya, dan selalu hukum. itu ya. Nah, ini juga yang kemudian kadang-kadang gue berpikir, Jang, kenapa ya seorang presiden itu diberikan keistimewaan total untuk memiliki hak gerasi, rehabilitasi, kemudian hak abolisi dan amnesti, karena kadang-kadang prosedur murni itu juga tidak menyelesaikan masalah ya. Terlalu banyak loophole sebenarnya, Mas. Nah, dalam tugas politika itu. Nah, loophole ini kadang-kadang tetap muaranya akhirnya memberikan kalau di PB itu veto atau memberikan hak istimewa prerogatif terhadap presiden terkait intervensi untuk menengahi lah, kalau kita nggak boleh pakai bahasa intervensi, proses-proses hukum yang dianggap ini punya potensi untuk mengganggu kepentingan umum. Nah, dalam konteks yang semacam ini penting untuk kemudian pertanyaan berikutnya gitu. Pak Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi kepada dua sosok sekaligus, kira-kira lo punya pandangan apa terkait ini? Justru itu, kembali yang tadi, Mas ya. Kalau untuk Pak Tamlembong udah pas lah. Udah pas ya? Untuk abolisi ya. Kan sempat juga kan Pak Menteri Hukum itu kan bilang kan, itu kan salah satu syaratnya kan yang bersangkutan itu punya prestasi atau kontribusi. Oke. Ya. Tapi kan kalau kita ngelihat ke Pak Hasto, gue agak skeptis ya. Kenapa lo skeptis? Emang dia ngelakuin apa sih gitu negara ini gitu ya. Cang, kalau seandainya Pak Andi Aktas ngomong begitu ya, kadang-kadang mungkin secara impulsif gitu, pasti juga agak sama mengatakan. Kenapa? Ya kalau melihat apa yang dilakukan Pak Hasto, jangan pernah lupa, Cang. Hasto Kristianto ini adalah sekjen terlama PDIP. Oh betul gitu. Ya, itu fakta itu. Hasto Kristianto itu adalah sekjen dari partai pemenang pemilu 3 pemilu terakhir. 3 pemilu terakhir ya. Tahun berapa? Pemilu terbaru 2024, 2019 dan 2014. Sekjennya adalah Hasto Kristianto. Dalam proses-proses itu tentu kalau kemudian kita ngomong tentang prestasi, banyak hal yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tapi kemudian kita jangan pernah lupa, PDIP itu adalah partai yang diasuh oleh Bu Mega, yang kemudian banyak dipandang sebagai motor hadirnya era reformasi 98. Ini adalah prestasi dalam tanda kutip di mana kita sempat terkungkung 32 tahun di era non-kebebasan. Lo jangan pernah membayangkan, Neng ya, era Orde Baru, kita kan sudah pernah hidup di sana, Jang ya? Sebentar lah. Sebentar. Gua relatif memiliki keistimewaan karena tidak merasakan penuh. Gua merasakannya ketika gua sanawiyah, madrasah sanawiyah dan SMA waktu itu. Di perpustakaan itu, misalnya buku-buku terkait dengan literasi-literasi penting untuk memahami ideologi kiri dilarang sekali. Itu. Bahkan bapak saya waktu itu ya sebagai PNS, kan sebagai pengagum Soekarno, beliau waktu studi di Jakarta membeli ini, Mas, BBR, Buah Bendera Revolusinya Pak Karno, itu diam-diam, Mas. Kalau ketahuan itu bisa dicoret dari PNS. Nah kan, bahkan di perpustakaan gue, Cang, tidak ada satupun literasi tentang buku-buku yang kemudian bisa memberikan pemikiran-pemikiran kritis gitu, kayak Madilog, kemudian Marxisme, sosialisme, Leninisme, nggak pernah kita jumpai di perpustakaan. Ini, Mas, ini yang gue inget ya, masih kecil SD. Ada yang nyanyi Iwan Fals,
Wakil rakyat seharusnya langsung digini Mas. Yang kencang-kencang. Itu tabu dulu tuh Mas. Tabu ya? Tabu itu Mas. Tapi kemudian gue mendapatkan privilege ketika awal-awal kuliah. Gue kan lulus SMA tahun 2000 ya. Tahun 98 tuh gue kelas 2 SMA gitu. Nah, di tahun 2000 itu era membuncahnya literasi yang selama ini dikungkung hebat. Gue masih ingat tuh Cang, gue sering datang ke mana itu toko buku di Senen tuh apa? Kuitang. Itu semua buku literasi yang selama ini tidak pernah boleh untuk dibaca, apalagi ada gitu. Itu betul-betul kehausan tentang informasi-informasi itu bisa kita nikmati dengan sangat leluasa. Di era itu tidak ada lagi itu namanya pegang-pegang buku itu sebagai subversif gitu ya. Tidak ada kemudian ancaman yang dicoret ketika PNS baca-baca literasi buku-buku yang menimbulkan pemikiran kritis ini. Dan akhirnya era itu kita cukup berterima kasih. Memang ya, di luar narasi tentang PDI Perjuangan, tahun 98 itu motor penggerak utamanya adalah Megawati Soekarno Putri. Kemampuan dia berhadap-hadapan dengan Orde Baru ketika itu menghasilkan kita sebuah kebebasan, salah satunya kebebasan literasi, di mana kita bebas mengunyah apapun. Kemudian di mungkin 3 pemilu terakhir ya, Jang ya, PDIP ini tetap menjadi pemenang baik itu di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, pemenang pemilu 3 pemilu terakhir. Dan kontributor utama pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Dan sebelum itu juga PDIP adalah partai yang kemudian selalu ada di lingkar kekuasaan. Tentu ini kontribusi kalau seandainya Pak Andi Aktas merujuk pada itu, mungkin tidak banyak orang bisa melihat itu. Yang berikutnya tentu ya kita melihat sosok Soekarno dan Megawati Soekarno Putri. Nah mungkin ini interpretasi gua kan. Ya, boleh lah. Ya interpretasi bebas gua, Pak Andi Aktas bilang itu bahwa ini Hasto adalah bagian dari PDIP dan penting dengan kekuatan besar ini jangan lagi kita harus ingat Jang. Mungkin ya asumsi gua mungkin bisa salah. Itu Pak Prabowo menganggap kalau PDIP ini turut dalam pembangunan jauh lebih bermanfaat daripada nanti kemudian kalau program-program yang sangat populis saat ini diupayakan oleh Prabowo Subianto yang sedang mungkin 1-2 ada persoalan di tengah jalan, PDIP nanti yang mengkritisi. Nah, asumsi gua mungkin itu yang menjadi pertimbangan serius Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi kekuatan politik sebetulnya nasional. Kan juga disebut oleh Pak Andi Aktas juga. Kalau itu lebih percaya gue ngomongin soal ini kan mau perayaan 17-an. Lebih kondusivitas, ya kan. Itu lebih oke. Tapi gue agak terganggu aja ketika dibilang untuk orang yang kontribusi ke negara gitu kan. Gue kayak, apa kayak demikian gitu kan. Tapi kalau masyarakat ngelihat gambar besarnya, ya mungkin oke lah itu kalkulasi politik ya. Iya, ini kan kalkulasi politik. Tapi nanti kita ulik sejarah lebih jauh setelah jeda. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, kita akan kembali lagi setelah jeda dengan ulikan yang lebih dalam lagi tentu saja gitu. Apalagi kan juga tadi Mas Ab, Mas Icang itu sempat membahas mengenai kalkulasi politik, ada rekonsiliasi politik juga yang juga saya terpantik untuk tahu begitu ya. Itu tadi sih Mas, kenapa ya Pak Prabowo ini sangat tertarik sekali untuk terlibat di kasusnya Pak Hasto dan juga Pak Tom Lembong. Oke, ulikan selanjutnya ya, setelah jeda, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Ab, Mas Icang, saya ingin melanjutkan kembali ini ulikan mengenai pemberian amnesti Hasto dan juga abolisi Pak Tom Lembong. Begitu tadi kita sempat terjeda mengenai kok Presiden Pak Prabowo ini tertarik ya mengenai kasus ini, padahal di episode sebelumnya tuh kita juga sempat membahas begitu ya, bahwa rasanya atau sepertinya Pak Presiden ini tidak nggak begitu senang gitu ikut-ikut yang ini tuh justru menurut saya nih Mas ya, koreksi apabila saya salah, memantik loh Mas untuk menjadi drama gitu. Mungkin langsung ulikannya. Iya, mungkin itu betul secara gambar kecilnya ya.
Tapi kalau secara gambar besar, ya saya harus nge-switch dulu nih stand saya. Tadi kalau itu kan idealnya seperti itu, yang tadi itu kan. Tapi jangan lupa kita juga menghadapi real politik sekarang. Kalau saya sih ngelihatnya ini semacam Pak Prabowo itu punya impian. Bahwa sekarang ini kita itu nggak punya kemewahan untuk terbelah. Kan kita udah tahu lah Mas ya, sekarang lagi nggak menentu situasi globalnya Mas ya. Oh iya betul. Terus juga kita tahu perang juga udah merembet ke tetangga kita Mas. Oh iya. Thailand dengan Kamboja. Betul. Sampai PM Malaysia, Anwar Ibrahim itu 2 kali ya, nggak lama itu bolak-balik ke Jakarta kan. Kita kalau seandainya usut, sebetulnya asumsi gua Cang ya, menyelesaikan konflik yang belum selesai. Oh betul, soal Ambalat. Nah itu kan belum kelar sampai sekarang. Di UNCLOS belum kelar itu. Makanya ada kesepakatan untuk mengolah secara bersama-sama sementara ini gitu kan. Di blok Ambalat itu kan, di Selat Makassar itu kan. Makanya saya lihat itu justru Pak Prabowo ini mengambil diskresinya itu untuk meredam potensi gejolak politik ke depan. Betul. Satu itu yang sangat tersorot publik, yang bahkan sampai medium non politik pun ngebahas Pak Tom Lembong loh. Iya kan, anak-anak muda, ya kan, terus Panji itu ngebahas Pak Tom Lembong terus itu berapa kali. Iya. Pas ada vonis juga ya itu sih di Instagram, ada ramai banget itu. Betul. Mas Deddy Kobuzer juga masalah. Sempat bahas. Kalau Pak Hasto ya lagi-lagi real politiknya. Pak Hasto itu kan sekjen partai besar. Iya. Dan itu kita tahu lah, sekuensinya udah mungkin panjang ya. Semenjak silaturahmi lebaran di Teguh Umar, ya kan. Betul. Habis itu mungkin sempat Pak Prabowo ke Solo lagi. Ini tuh lagi-lagi teringat Mas Saab yang menyebut Pak Prabowo sebagai politisi emulgator. Semacam apa Mas ya? Bukan akrobat, apa tuh ya? Juggling Pak Prabowo nih untuk equilibrium politik Indonesia. Karena nggak mungkin. PDIP ini kan partai besar dan juga sangat terkenal, sangat kritis dan vokal. Ketika Pak SBY jadi penguasa kan kita tahu Mas, dengan Gerindra ya Mas ya, paling keras. Betul. Sementara kita di situasi yang lagi-lagi ya mungkin nggak punya kemewahan seperti itu lagi Mas. Iya betul. Udah beda Mas situasinya Mas sekarang. Makanya Pak Prabowo mungkin dengan legowo gitu ya, mencoba untuk merangkul semua pihak di situ. Gitu kan. Jadi menurut saya justru ini untuk upaya meredam drama-drama berlanjut, gitu sih. Secara lebih jauh, kalau gue setuju banget dengan yang lo kemukakan ya, gue melihat hal yang sama. Cuma mungkin kalau gue agak menambahkan dalam sisi tindakan taktis dan teknis dari Prabowo Subianto, ketika Presiden memberikan amnesti dan abolisi terhadap 2 perkara yang memang ini kalau tidak segera diredam, ini akan bisa menimbulkan instabilitas politik yang cukup serius. Kasus Pak Tom Lembong seperti lo bilang, semua stakeholder sudah mengomentari, baik itu dari kalangan cendekiawan, praktisi, akademisi, masyarakat awam, semua setuju, hampir ya, bahwa keputusan terhadap Pak Lembong sangat perlu dipertanyakan. Kemudian untuk kasus PDIP sebagai salah satu sekjen partai besar, Bu Mega cukup percaya dengan beliau. Kasusnya juga tidak mencederai kerugian negara yang sangat signifikan misalnya begitu. Akhirnya mungkin Pak Prabowo mencoba mengambil ini dalam rangka apa? Kalau lagi-lagi merujuk pada keterangan Pak Andi Aktas untuk stabilitas nasional, kepentingan bangsa dan negara. Kita kalau minjam bahasa lo tidak lagi punya kemewahan untuk terus terlibat konflik elit di mana perang sudah bergeser ke Asia Tenggara, kita masih punya konflik Ambalat untuk memberikan program-program yang sedang berjalan, Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, kemudian September ini akan meluncurkan rumah subsidi yang 25.000 unit untuk sekolah rakyat juga. Kemudian sekolah rakyat ini kan kita tidak cukup punya waktu luang dan kemewahan untuk terus berkonflik. Makanya kalau kemudian kemarin Mas Icang tuh bilang bahwa Pak Prabowo nggak cukup tertarik dengan drama-drama ini, justru mungkin inilah pamungkas untuk agar elit politik ini dramanya bisa segera
selesaikan. Meskipun potensi untuk nanti menjadi diskursus akan terus berjalan. Nah, diskursus oke, bisa berjalan, akan tetapi kekuatan-kekuatan politik yang paling mapan ini, Cang, lo deteksi deh. Tom Lembong itu siapa? Dia adalah orang dekatnya calon presiden, kompetitornya Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Punya kelompok ceruk yang banyak sekali kekuatan politik di belakangnya. Dan sangat militan. Yang sekarang kalau kita meminjam predikat-predikat yang disematkan oleh mereka adalah anak abah. Anak-anak muda banyak itu. Anak-anak muda banyak ya. Dan ini sangat terorganisir. Sangat terorganisir, dan ini adalah kelompok ceruk yang tidak boleh dibiarkan kemudian tidak untuk dirangkul. Pak Prabowo sepertinya mengharapkan segera nanti mereka-mereka ini bisa juga turut andil dalam proses persatuan nasional. Dan Pak Prabowo mungkin dengan legowo melupakan skor Pak Anies bilang dari 100 itu. Iya, 10 dari 100. Itu betul-betul cukup menceri. Tapi lagi-lagi ya, Pak Prabowo dalam konteks ini gue lihat mencontoh betul latar belakang apa yang dilakukan Nelson Mandela ketika lepas Afrika Selatan dari rezim apartheid. Apa landasan utamanya? Dan ini di pidatonya Prabowo Subianto sudah dikemukakan berulang-ulang. Singkirkan dendam politik. Inilah backbone utama dari Nelson Mandela. Cang, di Afrika Selatan, kita tahu dari tahun 48 sampai tahun 94 rezim apartheid berkuasa di sana. Ya kan? Apa yang dilakukan rezim apartheid? Rezim kulit putih ini kemudian melakukan marginalisasi, melakukan segregasi terhadap kulit hitam dan kulit berwarna. Semua hak ekonomi, politik, sosial mereka ada sangat tidak layak untuk kemudian itu dilakukan sebagai dalam konteks kemanusiaan. Ini rezim yang kemudian kita kenal sebagai rezim apartheid sangat membeda-bedakan ras. Nah, ketika kemudian rezim ini berhasil digulingkan, Nelson Mandela naik ke tampuk kekuasaan tahun 94 ya kalau nggak salah ya. Tahun 94 sampai tahun 99. Tahun 94 akhirnya politik anti balas dendam ini mencoba diterapkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nelson Mandela? Yang pertama, Nelson Mandela ini pada rezim apartheid 27 atau 28 tahun di penjara. Ya, di penjara oleh rezim apartheid. Kemudian ketika naik ke tampuk kekuasaan tahun 94, akhirnya apa? Tidak kemudian melakukan apa istilahnya, Cang, balas dendam. Politik bumi hangus. Politik bumi hangus. Ya. Dulu yang kalian mencederai gua, telah mengkungkung badan gua selama 27-28 tahun ini gak kemudian dibalas dendam. Akhirnya apa? Untuk mengatasi itu, Nelson Mandela dalam tahun 95, Cang. Kasus-kasus pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap ras ini nggak boleh kemudian dilupakan. Makanya untuk kemudian menelusut ini, Nelson Mandela membentuk lembaga ad hoc yang namanya TRC, Truth and Reconciliation Commission, Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran. Tugasnya apa? Mengungkap betul fakta-fakta pelanggaran diskriminasi terhadap ras-ras ini, tapi tujuannya apa nih? TRC ini bukan untuk menghukum, tapi memaafkan. Dari kasus-kasus yang ditelusuri oleh TRC, akhirnya terkumpul tuh, Jang, hampir 7.000 kasus-kasus ini yang kemudian mencoba untuk ditangani TRC. Dari 7.000 kasus yang nanti tujuan utamanya memberikan amnesti secara selektif ini, kemudian nanti TRC menjadi tugasnya. Memang dari 7.000 itu hanya sekitar 850-an yang kemudian diberikan amnesti. 10%-an. 10-12%-an gitu yang kemudian diberikan amnesti oleh TRC. Kenapa? Karena dari hanya 850-an ini yang jelas kasusnya. Kemudian TRC akan memberikan pengampunan ini, akan memberikan amnesti ini, syaratnya 3. Gua catat itu. Yang pertama, si yang bersangkutan harus mengaku secara penuh bahwa dia pernah melakukan ini
Kemudian yang kedua, bertindak atas nama politik gitu. Jadi memang ini kasusnya adalah kasus yang dilatar belakangi kekuasaan. Yang ketiga, tidak menyembunyikan fakta utama. Nah pertanyaannya, sisanya kemana? Nah sisanya memang meskipun TRC tidak memberikan amnesti dari sekian banyak kasus yang dipandang bisa nanti diberikan amnesti, sisanya ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh TRC. Tapi dalam perjalanannya Nelson Mandela lebih banyak mengabaikan itu, yang akhirnya kemudian kasus-kasus ini tetap tidak dialih secara pro justisia. Nah, rute yang diambil oleh Prabowo Subianto, gue lihat punya kemiripan terkait anti balas dendam ini, Cang. Kalau kita kemarin sempat membahas relasi dari 4 presiden, yang sekarang coba dalam kasus ini sepertinya kembali hanya ke 3 nih. Ya kembali ke laptop ya. Kembali ke pembahasan kita kemarin. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo politik anti balas dendam ini, dengan Pak, kemarin kan kita sudah sempat nih relasinya ya, dengan Bu Mega baik, dengan Pak Jokowi baik. Nah, Pak Jokowi sama Bu Mega sekarang agak renggang nih, bahkan ada narasi pengkhianat. Nah, untuk sementara Pak SBY kita tidak bahas dulu terkait amnesti dan abolisi karena memang ini kelindan di antara 3 presiden. Nah, Pak Prabowo, gue lihat memang sedang memainkan politik emulgator tingkat tinggi yang gue tidak pernah membayangkan, Cang. Pak Prabowo rela menggunakan hak istimewa yang selama 6 tahun terakhir tidak pernah kita dengar. Dan jangan pernah berpikir, Jang, pemberian amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto itu bukan tanpa kritik. Ya banyak. Gua sangat yakin risikonya banyak. Resiko-resiko ini akan ditanggung oleh Prabowo Subianto. Namun Prabowo Subianto demi dalam tanda kutip menjadi emulgator yang cukup memadai di tengah konstelasi kekuatan politik yang sekarang ada, kita harus tetap tahu harus tetap melihat PDIP ini adalah pemenang pemilu 2024. Kursi DPR RI-nya terbanyak. Kemudian sekarang tokoh-tokoh politiknya yang menduduki kepala daerah juga banyak. Ini kan menjadi salah satu sequel kekuatan politik yang tidak boleh dinihilkan gitu. Di sisi yang lain juga, gue sangat yakin Pak Prabowo yang kita sempat diskusi, Cang, tidak pernah hadirlah ke Solo, jalan-jalan ke Solo lagi kemarin ketika Kongres PSI akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Nah, dalam konteks ini, sampai detik ini gue lihat, Cang, Prabowo Subianto ternyata masih cukup energinya untuk menjadi politisi emulgator dan bahkan mengambil resiko. Gue yakin ini implikasi dalam jangka pendeknya akan mendapatkan banyak diskursus terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Termasuk dari gue juga kan tadi. Apa kan, dari lo misalnya? Di Pak Hasto. Maksudnya kan kalau tadi Mas Aap mengutip di Afsel ya, apartheid, apakah itu apple to apple, Mas? Kalau misalkan konteksnya waktu itu pasca reformasi gitu ya, atau juga amnesti abolisi untuk GAM, itu oke lah. Karena emang melibatkan ribuan orang ya. Tapi kalau ini kan secara case-nya kan cuma 1 orang aja, Mas. Sebetulnya, kenapa gue mengutip ingat Afsel, Jang? Nelson Mandela itu ketika mengambil tampuk kekuasaan Afrika Selatan, presiden rezim apartheid terakhir, Jang, namanya kalau nggak salah Frederick William Clark ya? Iya, si Clark itu. Iya, si Clark. Ini kan juga masih punya dalam tanda kutip dosa besar terhadap diskriminasi ras dan kulit berwarna di sana, kulit hitam dan kulit berwarna. Apa yang terjadi dengan Clark? Clark adalah sosok yang kemudian diambil oleh Presiden Nelson Mandela sebagai wakil presiden. Padahal ini adalah presiden terakhir dari rezim apartheid. Nah, apakah kemudian Clark yang memang rezim apartheid ini ditengarai sebagai rezim yang sangat tidak adil terhadap kulit hitam dan kulit berwarna, tapi kemudian demi rekonsiliasi untuk kepentingan pembangunan Afsel, Nelson Mandela mengambil rute menjadikan Clark sebagai wakil presiden. Apakah ini tanpa risiko untuk kritik? Pasti banyak sekali itu. Nah,
Dalam konteks itu, gue hanya ingin menggarisbawahi bahwa memang politik rekonsiliatif atau politik amnesti terhadap apa yang dilakukan ke sosok-sosok lawan politik ini bukan tanpa risiko. Tapi kita tahu, Jam, amnesti itu kecuali kasus yang lo ceritakan barusan terkait ibu di Baik Nuril itu ya. Baik Nuril itu rata-rata memang diberikan terhadap kasus-kasus politik. Betul. Nah, kasus-kasus politik ini kalau nggak segera diredam dengan mungkin cara salah satunya amnesti seperti yang dilakukan Nelson Mandela melalui TRC, atau kemudian yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hasto Kristianto, karena ini bahasanya amnesti, Jam. Tapi kita juga masih menunggu apakah Pak Hasto terima atau enggak kan. Nah, ini adalah cara-cara dalam konteks Prabowo Subianto menjadi emulgator yang tetap menjaga emulsi politik untuk segera menghadapi ketidakpastian global yang perangnya ini sudah mengiris deket banget dengan negara kita Asia Tenggara. Dan yang kedua tentu ini iklim pembangunan masih harus istilahnya ya, dolar kita juga lagi dalam tanda kutip mulai naik lagi, kemudian program-program juga lagi berjalan. PHK di mana-mana. PHK, ancaman PHK setelah nanti tanggal 1 Agustus ini sudah berlaku ini. Liberation Day ala Amerika untuk tarif. Tentu, lagi-lagi gue setuju sama lo, Jan. Kita tidak lagi punya cukup kemewahan untuk bertikai di dalam negeri. Sudah waktunya musuh kita arahkan keluar aja nih. Ketidakpastian global. Ini ancaman PHK segera menghadapi. Ada saatnya kita sementara istilah dari Afrika Selatan itu, dari Nelson Mandela itu adalah forgiveness over vengeance. Vengeance. Itu lebih dalam dari dendam itu. Vengeance itu. Iya, ada baiknya. Nah, gue lihat Prabowo coba mengaplikasikan forgiveness over vengeance. Tapi sampai kapan itu, Mas? Nah, kita lihat sampai kapan lagi ini yang sampai reshuffle. Nah, kita lihat sampai konsolidasi politik terakomodasi dan terkonsolidasi dengan baik mungkin. Oke, Mas Aau dan Mas Ica, ini terima kasih banyak atas ulikannya. Hari ini kita harus sudahi di sini karena durasinya juga sudah habis. Cuman satu nih yang bikin saya merinding. Tadi Mas Aau bilang landasan kepemimpinan Pak Prabowo itu adalah singkirkan dendam politik. Itu cakep banget. Jadi saya pengen tahu nih, mungkin kita bisa ya diulikan selanjutnya role modelnya Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia tuh siapa sih gitu. Sampai rasanya tuh Pak Prabowo tuh memang cukup siap sekali begitu untuk memimpin Indonesia gitu. Tapi kemudian dalam keputusan Pak Prabowo di kasusnya amnestinya Pak Hasto dan juga abolisinya Pak Tom Lembong gitu, tentu saja ini juga bisa jadi penanda arah baru kekuasaan. We'll see, kita tunggu, kita lihat episodenya akan seperti apa. Dan kalau misalnya ada episode terbaru, kita ngulik lagi, kita ngulik politik lagi pastinya. Oke, sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, bagi Anda sekalian yang ingin kembali menonton tayangan ini bisa langsung kunjungi kami di YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.